akhirnya saya ketemu sama beliau, yaitu sebenarnya kan ya ini kali pertama saya ketemu sama Nino, jadi saya sangat amat berterima kasih sekali lagi untuk Nino dan semuanya gitu pastinya ya. Nonton aja subscribe dong ya. Iya, pasti dari tonton. Nah, Kamel, mungkin sedikit dong mengetahui hubungan Jedar sama Richard tuh seperti apa sih? Honestly sih mungkin nggak ada secara personal yang deket banget tiap hari ngumpul sih enggak. Tapi yang pasti kan kita namanya teman-teman selebriti itu pasti kita sering ketemu. Tahu lah ini pacaran apa segala macam, dan sama Richard juga seperti, sama Rico juga seperti itu gitu. Ya yang pertama-tama pasti menyayangkan gitu loh. Mereka berdua putus, karena pada saat aku nge-vlog itu aku tuh masih expecting sebetulnya janjian sama Jedar itu adalah untuk berdua gitu, untuk berdua. Tapi karena saat itu katanya apalagi nggak ada, lagi kerja gitu kalau nggak salah ya, jadi nggak bisa. Kita tungguin sampai jam berapa, sampai habis vlog deh gitu, nggak datang juga. Tapi ya udah, aku pikir kan namanya syuting suka molor-molor gitu, cuma nggak kepikiran sama sekali bahwa saat itu mereka bubar gitu. Tapi melihat hubungan mereka bubar begini, sebagai seorang sahabat tuh menyayangkan nggak sih kamu? Kalau menyayangkan pasti menyayangkan, karena aku ngelihat Jedar juga sekarang jauh banget improving herself as a mother, as a woman gitu. Dan Rico juga ibaratnya aku juga ngelihatnya cocok banget, mereka powerful couple lagi. Tapi ya again daripada menikah terus bercerai, buat aku sih mendingan memang kalau emang nggak cocok ya kan mereka yang paling tahu perjalanan. Tapi melihat Jedar kemarin, Kamel mungkin terlihat lebih murung atau gimana sih? Pas aku sama Jedar kemarin sih dia she look fine ya. Bahkan aku tuh di vlog itu tuh honestly aku terberkati banget ya. Jedar yang selama ini kan kesannya kan kayak bercandaan kalau lagi komedi, itu pasti vlog kalian lihat ya bagaimana ternyata seorang Jessica Iskandar tuh melahirkan tanpa seorang laki-laki yang menemani, dijanjin berkali-kali. Pokoknya di vlog aku tuh dia cerita semua, dan pas aku lihat komennya juga itu memberkati banyak orang banget, dan orang melihat sisinya Jedar yang kuat, yang selama ini kan nggak kelihatan di TV mungkin gitu. Jadi buat aku sih super banget sebetulnya gitu kepribadian dia. Cuma agen kan namanya kita berhubungan kan kita kan mengadjust dua manusia gitu, dua karakter, dan it's not always easy. Melihat El sendiri gimana kan? Ya pasti sedih lah, karena kan biar bagaimana kalau udah cocok, udah dekat sama seseorang yang dekat sama maminya, pasti ada perasaan kecewa dan sedih. Tapi ya all the best, I pray for all the best for Rico and for Jedar. Sedikit dong tentang cinta Kuya yang ngaku-ngaku jadi pacarnya Onyo, gimana kok? Iya, ternyata dikerjain. Jadi awalnya aku habis terima telepon Uya, kata Uya kan katanya habis ini gue mau itu ya, telepon lo. Iya ya, aku tungguin. Nah, ada telepon masuk tapi nomornya aku nggak kenal. Ya udah, aku angkat lah. Kok ini ngomongnya serius, gue amatin, gue lagi leye-leye juga, makanya signalnya kurang bagus gitu. Tapi sempat kaget kan? Ya kaget lah, orang semua tentang anak gue tahu. Tiba-tiba kayak gitu ya, gue kaget gitu. Terakhir dia ketawa-ketawa, habis itu dia WhatsApp lagi, sorry kak. Iya oke. Gue padahal waktu itu beberapa hari sebelumnya gue pernah nonton ini. Itu yang dikerjain, masa nggak tahu sih? Ya gue kena juga akhirnya. Tapi Onyo gitu. sendiri kenal lama cinta nggak sih? Kok Onyo sendiri kenal lama cinta nggak sih kok? Onyo kenal, dia pernah nonton gitu. Dia pernah nonton bareng. Jadi waktu kemarin ya dia pas itu udah tayang, gue kasih lihat, dia ketawa-ketawa aja ayahnya dikerjain. Kok tapi ada nggak sih kayak kepikiran gitu kan, kalau biasanya YouTuber tuh saling prank balik gitu, kalau Koben pernah kepikiran gitu? Gue mati ide gue kalau ngeprank gitu suka nggak deh, gue yang gini-gini aja lah gitu, banyak urusan yang mesti dikerjain gitu. Jadi ya kayak YouTube ya, kalau nggak daily vlog keluarga gue bingung juga mau secara konten kuatnya apa gitu. Jadi udah daily vlog aja lah. Tapi Koben cerita sama Onyo nggak sih kalau Koben kena prank gitu sama Cinta? Enggak, cuman aku pas lagi Onyo kemarin ada orang yang ngerjain ayah nih, tapi udah tayang, Onyo lihat deh kan, minimal karena bawa nama dia kan, jadi dia harus tahu nih. Respon dari Nih, tapi udah tayang, Onyo lihat deh kan, minimal karena bawa nama dia kan, jadi dia harus tahu nih. Respon dari Onyo sendiri seperti apa? Ketawa aja dia, nggak tahu dikerjain, ya sama kayak ayahnya dikerjain di OPJ kan, dia ketawa-ketawa aja gitu, karena sayanya juga nggak marah kan, jadi dia ketawa. Kok tadi ketemu sama Kasih seperti apa? Iya, terima kasih. Akhirnya saya ketemu sama beliau, yaitu sebenarnya kan
ya ini kali pertama saya ketemu sama Nino, jadi saya sangat amat berterima kasih sekali lagi untuk Nino dan semuanya gitu pastinya ya, dan semuanya untuk bye sayang, ya untuk Nino dan semuanya. Cool banget Bill. Jadi yang pasti ya sedih gitu ya, sedih, tapi saya senang bisa datang, bisa ngobrol langsung sama beliau. Nggak pengen banyak tanya. Saya bilang semua ceritanya, bagaimana saya juga tahu dari teman-teman media. Terima kasih teman-teman media yang sudah akhirnya kalau nggak kayak gitu saya nggak tahu sama sekali. Memang lagi hektik anak belajar online kan, jadi pekerjaan ekstra gitu. Dan tahu dari teman media, saya respon balik dan akhirnya ditonton oleh tim Brownies, didatangin sama tim Brownies. Melihat kisah hidupnya dari Ella Ibnu sendiri gimana sih Kak? Sedih ya buat saya. Ya kalau kita lagi sakit panas aja Mbak, nggak ada orang yang nemenin kita, kita putih itu juga ya baper. Aja Mbak, nggak ada orang yang nemenin kita, kita putih itu juga ya baper. Bayangin nggak di saat dia lagi, menurut saya dia Tuhan lagi tegur dia secara dahsyat, tapi saya yakin Nino punya cara dia bisa menghandle dan menguasai dirinya gitu. Dan untuk Nino sendiri kan itu punya pemikiran lain ya gitu. Jadi bagaimana saya tidak ke ranah hal-hal yang sensitif yang buat dia tidak nyaman. Jadi saya tadi hanya apa keinginan dia ketemu sama saya aja, ya dia kepengen doa bersama, pengen ngobrol, dia berbicara secara rohani aja sih. Ada rencana main ke panti jomponya mungkin? Mau sih, cuman karena saya bawa tim, jadi minimal saya harus lampirkan rapid untuk supaya kan di sana kan karena panti jompo ya Mas Mbak, jadi kita yang orang luar jangan sampai membawa ke yang dalam gitu. Makanya saya harus rapid tim dulu untuk saya sertakan ke panti. Kalau tim yang datang ke sana dipastikan aman dan kita tidak menyentuh opa dan oma yang lain, tapi kita hanya bertemu sama Nino aja. Jadi lebih dari pihak panti juga kan lebih safety gitu. Mungkin biasanya paling gampang tersentuh nih sama hal yang mengharukan gitu, tadi sempat apa susah mengungkapkan juga nggak? Sedih ya, karena saya kalau kayak gitu suka berpikir kalau itu jadi saya gitu gimana ya gitu. Jadi dan Nino tough banget, dia kuat banget sih. Makanya saya pikir Gimana single baru? Single baru hari ini insya Allah udah tayang sih tadi di YouTube. Judulnya Cemburu Mantanmu, doain aja mudah-mudahan sukses, lancar dan diterima sama semua. Amin. Mungkin sedikit dong biar orang-orang juga tahu ceritanya tuh tentang apa, inspirasi lagunya atau gimana? Yang jelas sih saya nggak mau lagi lagu yang sedih-sedih ya, maksudnya ini lagu ya cinta-cintaan, ya cemburu sama pasangan, soal mantannya dan lain-lain. Jadi lagu yang seru-seruan sih sebenarnya, tetapi yang ceria lagunya walaupun cemburu tapi bukan tipe lagu yang sedih atau gimana. Tetap upbeat. Tentang siapa ya? Ini ada siapa ya? Saya lupa namanya. Tadi saya tanya. Oke, yuk. Tapi untuk lagu ini sendiri gitu kan semuanya butuh penghayatan segala macam. Kalau Ayu sendiri dari kisah pribadi juga pernah merasakan yang Ayu nyanyiin ini? Yang jelas kita kalau setiap nyanyiin lagu pasti harus pakai feel dan harus pakai hati gitu. Jadi biar orang juga yang ngedengerin juga ngerasain gitu. Tapi bukan berarti gitu pengalaman kita pribadi dan lain-lain. Oke? Respon dari penggemar gimana? Hah? Dari I Think Licious? Mereka sih pasti support dan senang-senang aja ya, dan mudah-mudahan sih ini bukan diterima sama I-Think doang tapi sama semuanya. Oke. Video klip juga lebih berwarna nih yuk. Colorful ya, Iya. emang dari dulu kan selalu colorful. Thank you. I love you guys. Makasih, yuk. Bye.